Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah mab'ad. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kabar yang baik untuk terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Strategik Pendidikan, kita akan membahas materi selanjutnya, yakni tentang manajemen sumber daya manusia strategik atau Strategic Human Resource Management dalam pendidikan. Bersama saya Ridho Gumlar Bakti, SPDI MPD dari STAI Jari Nabi Tanjung Jabung Timur. Apa itu manajemen sumber daya manusia strategik? Definisi manajemen sumber daya manusia strategik adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang mana di dalamnya mencakup guru, staf, ataupun kepala sekolah yang selaras dengan visi misi dan tujuan strategis lembaga pendidikan. Bagaimana dalam satu lembaga pendidikan, intinya sumber daya manusia bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk keunggulan kompetitif lembaganya masing-masing. Selanjutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia strategik itu penting dalam pendidikan? Yang pertama, pendidikan yang berkualitas itu dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas pula. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang bagus sekali tetapi sumber daya manusianya tidak baik, maka itu akan sangat berpengaruh kepada lembaga pendidikannya masing-masing. Ibarat lembaga pendidikan itu adalah sebuah pesawat terbang, maka kalau pilotnya itu tidak unggul, tidak berkualitas, bukan lulusan dari sekolah penerbangan, maka kira-kira apakah pesawat terbang tadi dapat diterbangkan oleh seseorang tersebut? Pasti jawabannya tidak, walaupun bisa mungkin akan jatuh ke bawah. Lalu tantangannya seperti apa sih? Tantangannya yang pertama adalah perubahan kurikulum, kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah tuntutan masyarakat. Yang kedua yakni adalah teknologi. Teknologi yang kita ketahui saat ini tentu berbeda dengan teknologi pada zaman dahulu. Mungkin dahulu belum ada komputer, belum ada internet, belum ada AI dan lain sebagainya. Yang ada mungkin hanya mesin tik dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita ketahui ada yang namanya AI. AI ini sangat membantu dalam pekerjaan kita. Yang ketiga adalah tuntutan masyarakat. Kemudian MSDM strategik ini membantu yang pertama meningkatkan kinerja guru dan staf. Kemudian menciptakan budaya sekolah yang unggul. Yang ketiga menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Lalu, apa perbedaan MSDM tradisional versus strategik? Ada 5 aspek yang menjadi titik perbedaan antara MSDM tradisional versus MSDM strategik. Yang pertama adalah fokus. Fokus di sini ketika MSDM itu tradisional itu hanya berfokus pada bidang administratif, berbeda dengan MSDM strategik. MSDM strategik ini lebih kepada pengembangan dan tujuan jangka panjang. Bagaimana lembaga tadi mempunyai visi dan misi serta tujuan yang strategis dalam masa ataupun jangka yang panjang. 3-5 tahun yang akan datang. Jadi lembaga ini mau ke bawah kemana? Apakah dia hanya stuck di satu titik ataukah dia mau berkembang? Yang kedua, peran HRD. Peran HRD ini sangat berpengaruh ketika dia masuk pada poin manajemen sumber daya strategik. Kenapa? Di dalam manajemen sumber daya strategik, peran HRD di sini sebagai pintu awal, pintu masuk ke dalam lembaga kita. Beda dengan manajemen sumber daya manusia tradisional. Dia hanya sebagai staf pendukung saja, yang penting ada cukup. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di sini, jika dia MSDM tradisional, itu hanya yang penting cepat terisi.
Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia strategik, dia ini lebih berbasis kompetensi dan budaya. Makanya ketika rekrutmen ini terjadi, maka ada seleksi-seleksi yang dilakukan oleh HRD terhadap calon anggota baru di lembaga kita. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi di sini MSDM tradisional ini lebih kepada tahunan atau sekedar formalitas saja. Sedangkan MSDM strategik ini berkelanjutan dan berbasis data. Jika evaluasi ini dilakukan secara tahunan atau formalitas saja, maka tidak ada pengembangan, tidak ada peningkatan di dalam lembaganya. Yang kelima adalah pengembangan. Pengembangan di tradisional itu lebih ke sekedar pelatihan umum saja, berbeda dengan strategik yang lebih dikaitkan dengan rencana strategi. Kemudian, komponen utama MSDM strategik dalam pendidikan. Apa sih komponen-komponen utama yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia strategik ini? Yang pertama adalah tentunya planning atau perencanaan sumber daya manusia strategik. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi yang berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan profesional berkelanjutan yang berisi tentang workshop, mentoring, ataupun studi lanjut. Dengan adanya penilaian kinerja, maka kita akan mengetahui kekurangan daripada lembaga kita, kekurangan dari SDM yang kita miliki saat ini. Yang terakhir adalah manajemen talenta dan suksesi, yaitu menyiapkan pemimpin masa depan. Jadi orang-orang atau SDM-SDM kita yang sudah ada ini, yang kita adakan pengembang, mulai dari perencanaan, kemudian rekrutmen, pengembangan, sampai penilaian, itu merupakan persiapan kita untuk menjadikan SDM-SDM tadi menjadi pemimpin untuk masa depannya. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM strategik. Apa sih langkah-langkah yang ada dalam perencanaan SDM strategik? Maka kita akan bahas satu persatu. Perencanaan SDM strategik. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal, yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal. Yang kedua, yaitu merumuskan kebutuhan SDM. Baik di sini jumlah, kualifikasi, ataupun kompetensi. Yang kedua adalah kualifikasi. Kualifikasi seperti apa sih yang kita inginkan dalam lembaga kita? Sehingga orang-orang yang kita butuhkan dalam lembaga kita ini bisa benar-benar terjaring dan bisa nanti membuat lembaga kita semakin unggul ke depannya. Dan terakhir adalah kompetensi. Kompetensi juga meningkatkan kemampuan, skill, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh calon orang yang akan bergabung kepada lembaga kita. Yang ketiga adalah inventarisasi SDM saat ini. Sumber daya manusia. Kemudian kita sudah punya berapa, kekurangannya berapa, maka kita punya inventarisasi SDM saat ini. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kesenjangan gap antara SDM-SDM yang sudah kita miliki, maka kita harus bisa mengidentifikasi kesenjangan gapnya. Oh, ternyata lembaga kita ini di bidang guru matematika masih kurang, sedangkan guru agamanya terlalu banyak misal. Maka gap kesenjangan ini harus kita identifikasi terlebih dahulu. Berarti kebutuhan lembaga kita adalah di bidang guru matematika. Maka kita harus merumuskan kebutuhan-kebutuhan tadi dan mengidentifikasi kesenjangannya. Yang terakhir adalah menyusun rencana aksi rekrutmen, pelatihan, dan mutasi. Kemudian, ini strategi rekrutmen. Gimana sih strateginya? Yang pertama sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada dari sisi internal, promosi, mutasi. Yang kedua ada dari sisi eksternal, portal pendidikan, kampus, rekomendasi, dan lain sebagainya. Lalu seleksinya seperti apa? Seleksinya yang pertama bisa dari tes kompetensi akademik dan pedagogik. Tes tertulis, kemampuan akademiknya, tes pedagogi, kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Yang kedua ada micro teaching. Gimana sih dia? Apakah dia bisa mengajar atau tidak? Karena tidak semua orang bisa mengajar. Kemudian yang ketiga adalah wawancara berbasis nilai sekolah. Dan yang keempat adalah assessment center untuk calon kepala sekolah. Lalu pengembangan SDM strategik. Gimana sih pengembangan SDM strategik? Yang pertama yaitu tentu harus ada
penilaian untuk setiap guru. Plan ke depannya nanti guru kita ini harus seperti apa, guru kita ini kebutuhannya apa, apakah sudah sesuai dengan lembaga kita. Lalu gimana cara pengembangannya? Yang pertama bisa dengan pelatihan berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan. Oh, guru A masih kurang dalam bidang pengajaran, maka dibuatlah pelatihan. Yang kedua, komunitas belajar profesional yang harus bergabung dengan komunitas-komunitas belajar. Supaya apa? Supaya bisa sharing ilmu dengan orang-orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman kita yang dalam satu komunitas belajar. Yang ketiga, magang di sekolah unggulan. Yang terakhir adalah beasiswa studi lanjutan. Dengan adanya indikator keberhasilan pengembangan SDM tadi, maka indikator keberhasilannya adalah meningkatnya hasil belajar siswa dan inovasi pembelajaran. Tentu dengan pengembangan SDM tadi, SDM-nya berkualitas, maka hasil yang akan diberikan kepada anak-anak juga akan meningkat. Hasil belajarnya meningkat, inovasi pembelajarannya juga banyak, dan lain sebagainya. Lalu apa sih tantangan MSDM strategik di bidang pendidikan? Ada beberapa hal tantangan dan juga solusi. Salah satunya yang pertama adalah tantangan resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu belum adanya sistem data SDM terintegrasi. Yang keempat adalah turnover guru itu tinggi. Solusinya gimana? Skala prioritas dan kemitraan dengan industri. Itu ya. Yang kedua, komunikasi intensif. Itu yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, menggunakan SDM sederhana, aplikasi-aplikasi sederhana untuk mengintegrasikan SDM kita dengan sistem-sistem data yang ada yang dibutuhkan di lembaga pendidikan kita. Yang keempat yaitu memperkuat employer branding sekolah dan jenjang karir. Dengan adanya SDM dengan pengembangannya, maka bisa mengembangkan atau memperkuat employer branding sekolah kita sehingga tidak bisa dianggap sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah MSDM strategik ini mengubah paradigma dari urusan administratif menjadi penggerak utama keberhasilan sekolah. Kalau dulu tadi itu ya, dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari tradisional ke strategik. Ini kalau manajemen sumber daya strategi ini hanya sebagai urusan administrasi saja, tapi untuk MSDM strategik ini tidak. MSDM strategik ini adalah penggerak utama dalam keberhasilan sekolah, mulai dari awal perencanaan SDM strategik, rekrutmen, pengembangan, sampai nanti di ujungnya. Ini harus menjadi MSDM yang baik sebagai penggerak utama keberhasilan sekolah. Pesan kuncinya adalah SDM yang strategis bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga selaras dengan visi misi sekolah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Itulah MSDM strategis dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi kelompok, kita akan membuat small group discussion, dan kita akan membuat peta jalan MSDM strategik untuk sekolah imajiner Anda masing-masing. Silakan Anda berimajinasi membuat satu lembaga pendidikan yang kalian inginkan dengan tentunya perencanaan, rekrutmen, kemudian pengembangan SDM-nya. Gimana sih sekolah saya? Sekolah saya mau bergerak di bidang apa sih? Kemudian perencanaannya seperti apa sih sesuai dengan materi kita sebelumnya? Kemudian pengembangan yang akan dilakukan kepada SDM kita gimana sih? Nah, ini silakan kalian berimajinasi. Kita nanti akan membuat small group discussion. Kemudian nanti kita akan mensimulasikan gimana sih kita ini kalau berlaku atau berrole play, berperan sebagai orang yang mempunyai lembaga pendidikan. Karena jurusan manajemen pendidikan Islam adalah jurusan dengan tujuan akhirnya adalah menjadi seorang pemimpin di masa depan. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan perkuliahan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. See you next time. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.